Halo semuanya, kembali lagi di podcast Senentang, senang tahu pajak Sintang. Oke kawan pajak, nah saat ini sudah ada bintang tamu kita. Ada dua asisten penyuluh dari KPP Pratama Sintang yang ganteng-ganteng ya. Kita sapa dulu, ada Mas Aulia Harnomo dan juga ada Mas Porta Dipo. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik Kak Cindy. Ya, alhamdulillah baik seperti inilah Mbak. Oke, nah sebelumnya kita ucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga selalu diberikan semangat dan juga semoga ibadah puasanya lancar ya. Amin. Nah kawan pajak, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan membahas tentang NIK yang dijadikan sebagai NPWP. Karena ini sudah banyak beredar di masyarakat ya teman-teman, dan mungkin banyak kawan pajak yang masih belum tahu sebenarnya bagaimana sih penggunaan NIK menjadi NPWP. Oke, ini saya nanya ke Mas Dipo dulu ya, Mas Dipo. Terkait itu, apakah berita itu benar dan bagaimana sih peraturannya gitu? Oke, baik. Jadi terkait dengan berita NIK menjadi NPWP ya. Sebenarnya berita ini sudah lama beredar ya, bahkan dari tahun lalu Mbak Cindy. Sebelum itu saya ingin jelaskan dulu terkait dengan NIK penduduk dan juga NPWP. Nah, untuk NIK sendiri merupakan nomor induk kependudukan yang sifatnya itu unik ya bagi satu orang penduduk, ya hanya satu NIK saja. Nah, kalau untuk penduduk sendiri itu merupakan warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang memang sudah bertempat tinggal tetap di Indonesia. Nah, itu namanya penduduk. Nah, kalau untuk NPWP sendiri merupakan nomor yang unik juga bagi satu wajib pajak atau bagi kawan pajak semuanya ya, memiliki satu NPWP, dan itu digunakan sebagai tanda pengenal bagi wajib pajak dan juga kawan pajak semuanya untuk melakukan kewajiban dan mendapatkan hak perpajakannya, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan aturan yang terbaru di PMK 136/PMK 03 tahun 2023 tentang NPWP bagi wajib pajak badan, instansi pemerintah dan juga orang pribadi, itu memang aturan NPWP menjadi NIK menjadi NPWP ini memang sudah berlaku sejak 14 Juli 2022. Jadi sudah 2 tahun lalu, hampir 2 tahun lalu ya. Nah, namun memang penggunaan NPWP yang lama atau yang NPWP 15 digit ini masih bisa digunakan, seperti itu Mbak Cindy. Jadi memang aturan tersebut memang benar adanya. Jadi memang sudah ada aturan itu sudah dari 2 tahun yang lalu. Betul. Cuman masih sambil berjalan gitu ya Mas Dipo ya. Oke, nah jika NIK ini kan digunakan sebagai identitas NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Namun bagaimana dengan wajib pajak badan? Karena kan kalau badan ini pastinya nggak ada NPWP-nya kan ya. Itu gimana Mas Dipo? Oke, kalau untuk orang pribadi tadi kan kita tahu bahwa NPWP-nya nanti akan menggunakan NIK ya Mas ya. Nah, kalau untuk yang badan dan juga instansi pemerintah serta orang pribadi yang bukan penduduk Indonesia itu tetap menggunakan NPWP Mbak Cindy. Tapi nanti berubah dari 15 digit menjadi 16 digit. Jadi perbedaannya kalau untuk orang pribadi itu langsung menggunakan NIK-nya, kalau untuk wajib pajak badan, instansi pemerintah dan juga orang pribadi yang bukan penduduk Indonesia itu menggunakan NPWP 16 digit. Seperti itu. NPWP 16 digit ini berarti kalau badan gimana artinya Mas? Kalau NPWP 16 digit bagi badan itu nanti dia akan ada 0 di depan NPWP lamanya. Oke. Jadi ditambahkan 1 digit supaya jadi 16 digit agar sama digitnya dengan NIK. Oh iya, seperti itu ya kawan pajak ya. Ya. Oke, nah selanjutnya nih Mas Aul, apakah kegunaan NIK ini sama dengan NPWP Mas? Jadi kegunaannya itu tidak sama ya Kak Cindy. Kalau NIK untuk NPWP itu sifatnya administrasi untuk keperluan administrasi perpajakan. Oke. Nah, sedangkan untuk NIK sendiri itu kegunaannya bisa banyak, bisa sebagai untuk identitas orang pribadinya atau untuk kebutuhan administrasi lain. Sedangkan ketika NIK menjadi NPWP, nah NIK ini nantinya akan memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga nanti kedepannya nanti wajib pajak ketika mau melaporkan SPT misalnya itu cukup menggunakan nomor NIK saja tanpa perlu menggunakan nomor NPWP lagi. Jadi semacam penyederhanaan identitas Betul. masyarakat gitu ya. Oke. Nah, apakah semua warga negara Indonesia yang mempunyai NIK itu otomatis punya NPWP juga? Nah, ini pertanyaan menarik dan sering ditanyakan.
Jadi itu tidak langsung menjadi tidak langsung menjadi wajib pajaknya menjadi wajib pajak, harus memenuhi kriteria subjektif dan objektifnya dulu. Dan itu pun tidak langsung otomatis NIK langsung menjadi NPWP, harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Nah, terkait syaratnya ya tentu saja wajib pajak tersebut harus penghasilannya memenuhi dulu, misalnya dia harus melebihi dari PTKP, lalu juga syarat subjektifnya misalnya warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 186 hari. Nah, kemudian objek pajaknya, misalnya dia dapat penghasilan di mana. Kalau dia dapat penghasilannya di Indonesia berarti telah memenuhi. Nah, jika itu sudah memenuhi, nah wajib pajak bisa nih mengaktifkan NIK-nya untuk menjadi NPWP. Nah, jadi tidak semua yang ber-NIK itu langsung punya NPWP seperti ini. Jadi kembali lagi, apakah memang itu sudah memenuhi syarat atau belum, karena memang sudah ada ketentuannya seperti itu ya. Oke, untuk NPWP yang sudah 16 digit ini apakah perlu aktivasi juga gitu? Oke, saya izin jawab ya Mbak Cindy ya. Kalau untuk NPWP 16 digit yang bukan NIK ya berarti ini untuk badan instansi pemerintah dan juga orang pribadi yang bukan penduduk ya. Jadi untuk aktivasi sebenarnya bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan melalui laman DJP online atau bisa secara jabatan dari KPP terdaftar. Jadi ada dua caranya. Yang pertama melakukan ini sendiri, aktivasi sendiri, dan juga secara jabatan dari kantor pelayanan pajak pertama yang terdaftar. Oke, sebentar. Kalau untuk aktivasi sendiri ini, apakah kawan pajak bisa langsung aktivasi misalnya dari rumah gitu? Oh betul, secara online gitu? Betul Mbak Cindy. Jadi kawan pajak semuanya juga jangan lupa bahwa kita dari Direktorat Jenderal Pajak memiliki layanan DJP online yang mana kawan pajak bisa manfaatkan untuk melakukan aktivasi NPWP dari 15 digit jadi 16 digit, pun melakukan pemutahiran data bagi orang pribadi ya. Kawan pajak yang sebagai wajib pajak orang pribadi itu dapat melakukan pemutahiran data sendiri baik di rumah atau dimanapun kawan pajak berada dengan menggunakan djponline.pajak.go.id di menu profil. Nanti kawan pajak dapat melakukan pemutahiran data di web tersebut. Jadi seperti itu Mbak Cindy. Oke, jadi memang sudah ada saluran resminya ya. Betul. Dan resminya namanya DJP online tadi ya. Jadi kawan pajak bisa akses dari situ ya tentunya. Oke, kemudian bagi yang sebelumnya sudah memiliki NPWP untuk Mas Aul ya, dan sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah perlu aktivasi lagi, Mas Aul? Aktivasi apa dulu Mbak Cindy? NIK-nya ya maksudnya ya? Iya, aktivasi NIK-nya. Kalau dia sudah pernah terdaftar, sebenarnya tidak perlu, atau bisa kita cek validitasnya. Jadi ketika wajib pajak masuk ke login DJP online itu bisa cek di profil. Nanti di situ akan terlihat apakah statusnya valid atau tidak. Jika belum valid, maka harus ada data yang diisi nih. Misalnya mungkin saja data antara NIK sama NPWP-nya belum sesuai, mungkin namanya masih belum sama atau tanggal lahirnya atau nomor NIK-nya masih berbeda dengan di KTP. Nah, itu harus diperbaiki terlebih dahulu, disesuaikan sama nomor KTP. Kemudian jika sudah valid maka sudah selesai untuk dilakukan pemadanan. Cuma memang ada beberapa kasus yang dari awal data itu sudah valid. Jadi kita cukup cek saja di profilnya, dan kalau sudah valid berarti ya sudah selesai untuk aktivasinya. Artinya wajib pajak bisa mengecek sendiri ya, apakah data mereka itu sudah valid atau belum ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya terkait proses validasi data tadi ya, berarti kan artinya ada proses perubahan data di situ. Itu tadi bisa diakses dari DJP online dan juga mengajukan di kantor pajak ya, gitu ya. Kalau untuk NPWP yang 16 digit tadi, jika sebelumnya sudah NPWP, apakah masih tetap perlu aktivasi atau bagaimana terkait yang badan ini, untuk yang NPWP badan misalnya? Kalau badan sebenarnya sama saja prosesnya. Jadi bisa secara mandiri di DJP online di menu profil. Di situ wajib pajak bisa tuh memadankan datanya. Jika sudah valid statusnya berarti itu sudah aktif atau sudah teraktivasi 16 digitnya. Nah, jika belum bisa dilengkapi terlebih dahulu. Nah, nantinya seperti yang Mas Dipo sudah jelaskan, NPWP untuk badan itu akan jadi 16 digit, namun beda dengan orang pribadi itu kan 16 digitnya dari nomor NIK ya. Nah, kalau badan itu
itu tetap pakai nomor NPWP yang lama, cuma ditambahin angka 0 di depannya. Oke, berarti kita tetap perlu cek juga dulu Betul, ya cek di dulu. halaman DJP online itu. Oke, kalau untuk NPWP cabang itu bagaimana formatnya kalau NPWP cabang? Apakah tetap sama dengan NPWP badan pusat gitu, Mas Aul? Oke, kalau NPWP cabang itu akan berbeda. Nanti ada yang namanya NIKU, yaitu nomor induk tempat kegiatan usaha. Oke. Nah itu nanti dari NPWP 16 digitnya itu ada tersendiri. Kemudian nanti untuk cabangnya itu ada nomor tersendiri yang dinamakan NIKU. Gitu. Kalau dulu kan mungkin kalau cabang. udah ada cabang ya, misalnya NPWP-nya 000 yang pusatnya nih. Kalau cabangnya kan misalnya 001, 002. Nah, kalau nanti ada itu nanti ada nomor tersendiri. Tapi tetap dia sifatnya di dalam naungan NPWP pusat ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya perlakuannya masih tetap sama ya. Sama. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, apakah NPWP yang lama, NPWP yang masih 15 digit ya artinya, itu masih bisa digunakan atau enggak gitu untuk saat ini? Oke, ini ke Mas Aul atau ke saya Mbak Cindy? Boleh Mas Divo deh. Siap. Jadi kalau untuk pertanyaan tadi, apakah NPWP yang lama yang 15 digit ini masih berlaku atau tidak, kita kembali lagi ke pertanyaan awal terkait dengan aturan terbarunya. Jadi untuk PMK 136 tadi, PMK 03 tahun 2023 itu menyatakan bahwa aturan NPWP terbaru ini sudah berjalan sejak 14 Juli 2022. Namun NPWP yang lama ini masih bisa digunakan sampai akhir Juni 2024. Akhir Juni, betul, 30 Juni 2024. Nah, setelah 30 Juni dalam arti 1 Juli 2024, NPWP yang lama yang mana wajib pajak itu belum melakukan validasi, yang datanya itu belum valid, baik wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang belum memiliki NPWP 16 digit, maka NPWP yang lama itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Betul, jadi harus ini juga perhatian penting ya bagi kalian pajak semuanya, jangan sampai terlambat untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Jadi sebelum 30 Juni kalau bisa sudah divalidasi semuanya, silahkan kawan pajak bisa cek di djponline.pajak.go.id dengan login menggunakan NPWP dan juga passwordnya, dicek di menu profil apakah profilnya sudah valid atau belum. Karena kalau belum dan belum divalidasi sampai 30 Juni 2024, nanti di tanggal 1 Julinya NPWP itu tidak bisa digunakan untuk menggunakan hak dan juga mendapatkan layanan administrasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Jadi cut off-nya itu di 1 Juli 2024. Oke, jadi untuk kawan pajak semua jangan lupa ya, mumpung masih ada waktu ya sampai dengan akhir. Betul, ini masih Maret nih. Ya, ini nih masih ada waktu, berarti April, Mei, Juni masih ada 3 bulan kawan pajak semuanya. Oke, itu tadi pembahasan terkait NIK menjadi NPWP, dan tentunya untuk kawan pajak apabila masih ada kebingungan atau pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya, kawan pajak sebenarnya bisa ya untuk mengajukan pertanyaan misalnya dari krim pajak, atau misalnya bisa datang langsung ke KPP terdekat ya, kantor pajak terdekat, atau kami juga ada kanal YouTube-nya juga, ada Instagram-nya juga. Jadi sudah banyak ya media yang bisa kawan pajak gunakan untuk bertanya seperti itu ya. Sebentar Mbak Cindy, boleh disebutin dong Instagram kita Oke, apa? Biar di follow nih sama kawan pajak semuanya. Nah, kita dari KPP Pratama Sintang itu ada Instagram, itu ada di @pajaksintang. Ya. Silahkan kawan pajak bisa di follow karena biasanya kita update ya, update informasi apapun itu di Instagram itu. Selain itu juga kawan pajak juga boleh nih follow di Pajak Nangapino dan juga Pajak Putusibau ya, karena KP2KP Putusibau dan KP2KP Nangapino merupakan bagian dari KPP Pratama Sintang juga. Oke, betul sekali Mas Divo dan Mas Aul. Oke, kawan pajak. Saya boleh nambahin enggak? Gimana Mas Aul, boleh? Nah, jadi sekalian mau promosi ya kawan pajak. Nah, nantinya kita akan melakukan acara podcast ini rutin ya kawan pajak, yang akan kita upload di YouTube Pajak Sintang. Nanti mungkin mulai bulan Mei kita akan mulai podcast sebulan sekali. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe YouTube Pajak Sintang, dan juga tadi Instagramnya ya Pajak Sintang, karena kita juga ada live IG. Di situ kita juga sering nih bahas-bahas tentang aturan pajak terbaru, dan kadang juga kita ada kasih souvenir-souvenir buat kawan pajak. Jangan lupa di like juga ini video podcast kita, dan jangan lupa komen ya, karena nanti
komen yang paling menarik, kita akan kasih souvenir juga. Wow, luar biasa. Jadi buat kawan pajak jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Mas Aulia dan Mas Dipo. Sama-sama Mbak Kawan Cindy. pajak nantikan podcast kita selanjutnya ya. Bye. Dadah kawan pajak.